Yap, selamat datang kembali di Yola Podcast. Masih barengan kita berdua. Dan hari ini spesial karena kita udah kedatangan satu bintang tamu yang cakep asli. Luar biasa. Bening putih. Luar biasa. Pink. Wah. Iya. Saya Yola Podcast dimanapun Anda berada. Hari ini kita bakal ngebahas hal-hal yang dianggap tabu. Tapi layaknya Membicarakan. Ya karena ini di tengah pandemi ini ya semua orang tuh sepertinya sering berada di rumah. Apalagi buat pasangan-pasangan yang tidak tahu mau kemana. Apalagi yang diperbuat selain bersenggama. Iya juga. Iya kan ada juga kok yang belajar ilmu fikih sama-sama. Benar. Belajar aljabar, fisika, sama sekalian filsafat ilmu nggak salah gitu. Tapi dibarengi juga dengan belajar biologi. Iya. Karena ada pentingnya ketika di rumah saja pun kan pergerakan ataupun kegiatan terbatas, benar. Jadi penting untuk mempelajari anatomi pasangan. Iya, benar sekali. Agar tidak tertukar. Iya. Yang penting jangan dicoping ya. Jangan. Apalagi sampai ditiriskan. Jadi hari ini pada akhirnya kita putuskan untuk membahas pentingnya deh. Benar. Menjaga kebersihan ataupun kesehatan alat kelamin. Alat kelamin, alat reproduksi ini penting untuk kita bahas. Kita langsung mendatangkan seorang expertnya karena saat ini udah hadir di studio kita Dr. Isma. Iya, halo. Ini dari klinik Al-Bezid. Iya, dari Cemara Al-Bezid Asri. Klinik Cemara Asri. Cemara Asri. Jadi kita emang ngebahas pentingnya menjaga alat kelamin ya. Dan di tengah pandemi ini seperti yang kita bahas tadi, banyak orang tuh yang mungkin masih nggak paham, bahkan mungkin kita berdua Nyot, kita nggak tahu cara yang benar menjaga kebersihan si junior kita ini. Oh, kalau aku sederhana gitu. Maksudnya kayak kalau aku tuh ya memang kalau di rumah standar ya Pak gitu. Setelah habis mandi selalu kayak Dikeringkan gitu. Kalau dikeringkan. Tapi memang bukan tipikal laki-laki yang nggak suka itunya berbulu. Basah. Oh. Karena buat aku kayak berbulu ketika kita melakukan kegiatan terus berkeringat. Kegiatannya apa ya? Maksud kegiatan beraktivitas outdoor, biasa. Di Medan kan tropis ya, panas kayak lembab, jadi nggak enak. Makanya aku anyep gitu ya? ya nggak enak pokoknya. Makanya aku selalu bersihin itu. Tapi kalau untuk yang bagian atasnya, ada arti misalnya kayak yang pangkalnya. pangkal lihat ke atas, itu kayak cuman trimming di 0,2 cm gitu. Oh, tipis juga Pak. Ya, jadi memang resilient kayaknya. kayak gitu. Tapi maksud aku biar nyaman aja. Terus mobilitasnya juga nggak terbatas ya? iya, udah gitu kadang paling kalau habis mandi selalu itu bagian selangkangan itu memang aku pakai lotion standar ya Bu gitu. Iya, pakai bagian lotion. bokong sama itu aku lotionin. Lotion biar licin gitu ya? Bukan licin, maksudnya biar kadang ngejaga kelembapan kulitnya juga. Biar nggak penting. kering. Biar nggak kering. Karena kalau misalnya udah kering dia suka ada timbul jamur ya Bu ya? Lecet biasanya. Lecet juga. Nah aku Iya. juga bukan tipikal laki-laki atau tipikal orang yang bisa pakai celana dalam tipe segitiga. Yang sama. berarti nggak bisa ngetat-ngetat gitu Iya, ya. Biasanya Agak yang pakai longgar. boxer brief biasanya. Karena kan suka kadang jahitannya itu suka nggak lembut. Benar. Nah itu Lecet suka ya, kadang gitu ya. iritasi di situnya. Kayak pakai popok ya, lecet. Sebenarnya cara yang diutarakan si Kevin si Kenyut tadi udah bener belum? Cara merawatnya tuh yang mandi harus dikeringkan, dikasih lotion, terus bulu-bulu halusnya, pubiknya itu tadi di trim gitu. Jadi kalau misalnya untuk cowok itu memang betul ya, memang nggak boleh dia lembab, ya kan. Apalagi untuk ngurangin bulunya itu memang sebaiknya sih dianjurkan. Karena kenapa? Misalnya kayak kita berkeringat, nah itu kan dia kayak nguap. Nah kalau nguap itu kan dia, apalagi lembab tuh kan jadi tempat penumpukannya bakteri. Jadi dia berkembang biak di situ. Nah kecuali nih kita kayak misalnya kenyot gitu kan. Kenyut. Kenyot ya. Kayak misalnya kenyot misalnya memang bisa jamin kalau setiap abis buang air kecil tuh memang betul-betul langsung yang keringin gitu. Tapi kan kita kan lebih banyak beraktivitas tuh di luar, nggak mungkin kan kita balik ganti daleman. Bener. Oh iya. Nah itu sebetulnya daleman misalnya tuh yang nggak diganti lebih dari 4 jam, nah itu kan juga udah lembab, bisa jadi timbulnya penumpukan bakteri. Tadi ya. Iya, jadi terus pemakaian pakaian dalam yang nggak terlalu ketat itu juga dianjurkan. Karena kalau terlalu ketat dia nggak bernafas. Oh, gitu. kalau terlalu ketat ya. Iya. Dia pernah pakai insang juga. Jadi dia kayak lebih tertutup gitu. Jadi dia lebih bagus ada ventilasi Ada gitu. ventilasi Jadi gitu. kayak nggak pakai pakaian dalam itu pada saat tidur itu juga dianjurkan Lebih baik untuk laki-laki ataupun perempuan.
Oh seperti itu. Karena kan sebenarnya kalau misal aku baca juga kan alat kelamin pria itu kan berada di luar gitu ya, Bu, ya kayak testikel apa segala macam penis itu juga berada di di luar area tubuh. Makanya kenapa testis itu saat dia panas dia akan turun, saat dia dingin dia akan ngenyut gitu, istilahnya naik ke atas. Mengecil. Mengerut. Nah itu dia mengerut, bukan mengenyut. Salahnya ya bos. bukan Dia naik batangnya atas, ya. Pak, karena dia butuh dihangatkan gitu. Si bijinya tadi. Gitu. Iya, mengerut dia. Kadang batangnya juga suka ngerut juga, Pak. Kadang mau buang air kecil tuh mana tiba-tiba hilang. Ternyata dia mengerut gitu. Nah, ini kita ngomongin reaksi ya. Gitu. Kadang kan laki-laki suka kalau kebelet pipis tuh suka bangun, Bu. Iya, itu normal. Itu normal Iya, ya? normal. Kadang bangun pagi juga suka bangun, Bu. Iya, normal memang. Justru kalau bisa kita bangun pagi nggak bangun itu nggak normal ya, Bu ya? Iya, perlu dipertanyakan lah. Oh gitu. Iya. Apalagi kalau kadang kan dia suka kasih alarm dia. Jadi kalau misalnya malam nih mau tidur kan aku selalu minum air putih. Nah pagi itu dia selalu ngasih alarm. Bangun bos, pipis nih. Tapi kondisinya bangun. Gitu. Kadang bingung. Dan makin sulit dikeluarkan kan? Justru kalau Enggak, lebih gampang. Tapi memang agak ini kan. Yang menjadi pusing adalah ketika bangun dia nggak mau pipis. Tapi Bingung. Apa? Dia bilang kan. Dia nggak kasih arahan, nggak kasih aba-aba. Gitu. sementara bahannya tidak ada gitu ya. Bahan pelampiasannya maksudnya. Iya, berarti penting ya buat laki-laki juga ngejaga Kebersihan ya penting lah. Karena ya namanya kayak sekarang kalau kita ngomongin dewasa nih ya, eksplorasi kan penting ya. Benar. Ataupun variasi penting. Agak nanti kalau misalnya kita tahu lawan pasangan kita tuh nggak bersih kan agak canggung ya, Mbak. Iya, karena kan kalau kita bicara alat kelamin sebetulnya ini kan aset yang paling berharga gitu. Karena akan kita bawa seumur hidup ya. Iya, karena satu kita bakal produksi anak-anak kita pakai alat kelamin. Benar. Terus juga kayak misalnya ya alat kelamin ini yang paling vital gitu loh. Makanya alat vital. Iya, makanya alat vital yang paling betul. vital gitu. Jadi memang yang paling penting. Terus memang banyak sumber penyakit juga yang bisa kita bawa dari situ. Apalagi gitu. kalau bisa bergonta-ganti pasangan. Iya, sebetulnya bukan hanya bergonta-ganti pasangan karena nggak jaga hygiene-nya itu, nggak higienis juga, itu bisa nularin. Jadi bukan berarti harus gonta-ganti pasangan, enggak. Ada banyak loh cowok yang misalnya dia abis buang air kecil, terus nggak diseka pakai air, itu banyak loh kayak gitu. Langsung aja dipakai gitu kan. Gitu. Emang rata-rata cowok sih kayak gitu kan. Iya, banyak. Di urinoir, apalagi di mall, di hotel itu nggak disiapin. Aku paling benci kalau misalnya kencing di hotel atau di mall yang urinoirnya itu otomatis. Jadi nggak ditekan gitu, kita nggak bisa nyeka pakai air. Gitu. Kurang banyak air ya. Saya kan nggak pernah main di mall kan, kedai kopi yang kalau toiletnya itu ada baknya, ada tongnya. Nah, itu lebih enak. Jadi kalau saya habis pipis, saya nyekanya nggak pakai tangan gitu. Langsung ya, dari keran. Selesai pasti udah. Pak, mencemari dong. Tapi emang kalau bisa cowok ya, kalau bisa aku pribadi, kalau bisa jalan ke mall, ke hotel, terus ada urinoir yang otomatis gitu yang nggak perlu dipencet, itu tuh lebih ribet karena kita harus nunggu kapan airnya keluar, dan nunggunya itu bisa sampai 1 menit. 5 hari nggak? Kalau nggak ada air nih, bisa nggak diganti Subasa ataupun cairan mungkin cairan cairan pembersih kayak sanitizer. Fixal. Itu kimia kok. Itu lebih bahaya, maksudnya kadar-kadar zat bahaya, asamnya tinggi. Iya, kalau yang paling baik sih memang pakai air. Karena kalau misalnya cuman sekedar pakai tisu kering gitu kan, iya dia kan nggak terseka dengan sempurna. Gitu. Kalau misalnya pakai tisu basah masih boleh. Kalau tisu basah sih pun nggak dianjurkan, karena kenapa? Tisu basah itu kan dirancang memang bukan untuk di kelamin. Dia kan lebih kayak untuk ke tangan, bahkan untuk ke muka aja kadang kita pakai agak pedih kan. Iya. Nah, yang lagi dipakai ke alat vital. Iya, kan? apalagi kalau tisu basah yang ada alkoholnya. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai tisu basah ya tisu basah baby yang non alkohol. Benar. Misalnya katakanlah kalau perempuan tuh kan ada kayak pap smear dan lain-lain. Iya, perempuan banyak. Ya, laki-laki itu ada treatment khusus nggak sih untuk menjaga kebersihan ataupun kesehatan alat kelaminnya? Kalau laki-laki yang paling dianjurkan ya, sekarang sih mau muslim mau non muslim itu udah diwajibkan untuk sirkumsisi. Sunat ya. Jadi harus sunat, wajib. Itu treatment juga Pak, Iya, untuk menjaga itu kebersihan. treatmentnya. Bapak udah sirkumsisi? Udah dong. Udah. Ya? Kelas 5 SD. Berapa kali? Sekali. Sekali ya, jangan sampai 2 kali Pak. Ada kemarin kejepit. Ya, ini serius. Saya tuh waktu kecil kan di rumah ada
kursi tapi yang bisa di apa? Selonjorin gitu loh, ditidurkan. Tapi dia kan modelnya model kayu. Iya. Nah, jadi saya duduk di pinggirannya gitu kan, duduk gini-gini. Jadi itu tuh kakak gini. Saya kan dulu kecil jarang pakai baju. Jadi memang saya tuh hobinya telanjangan gitu. Oh iya. Memang eksibisionis ya dari kecil. Jadi kayak gitu waktu dia gitu, kejepit dong. Itu dalam kondisi lagi ereksi atau enggak? Kejepit dong. Nyangkut tarik gini, nyangkut nangis dong. Sunat aja ya nak, kata mama. Terus dibawa, oh nggak perlu sunat kok, ini cuma lecet doang gitu. Hampir hilang pada saat. Tapi berbekas sampai sekarang? Enggak, karena pada saat itu di kulit ujungnya. Oh. Itu yang di kepalanya. Iya, udah nggak bekas kok. Coba. Kalau aku dulu mungkin lebih ke resleting, kejepit resleting. Jadi biasa kan anak-anak kalau Tapi misalnya. kalau kejepit resleting berarti nggak pakai sempak lah ya? Ya emang dulu jarang pakai sempak. Zamannya SD kali. Zaman SD dulu. Jadi kalau bisa pakai celana itu paling benci pakai celana jeans karena ada resletingnya gitu. Jadi pernah kejepit itu kulitnya sih. Kulitnya kan. Rata-rata kulitnya kalau kejepit itunya kan Dan itu nggak mungkin. rasanya sakit sekali pak. Rasanya itu sakit sekali seperti nyawa dicabut gitu kalau misalnya terjepit resleting gitu. Mau meninggal ya Kan sebenarnya rasanya ya? Itu kayak mana tuh bilangnya? Kayak kulit tipis ya bu ya. Iya, pretikulum namanya. Ya, tapi Pretikulum. karena dia indera Pantas perasanya dia suka dikulum. Iya, karena indera perasanya mungkin di situ tinggi, iya kan? karena di situ banyak persarapan. Oh, Tuh. makanya itu rasa sakitnya tuh di Iyalah. situ ya. Tapi kenapa Banyak predikulum persarafan. ini juga ada istilah tai bala gitu bu? Mungkin bisa. Bos, itu istilah di Medan doang bos. Jadi sebetulnya tai Itu kenapa bisa? bala itu jadi sebetulnya tai bala itu bukan istilah untuk laki-laki aja, di perempuan. Bos, enggak. Jadi kalau misalnya perempuan dia yang ceboknya nggak bersih, ya itu ada Jadi tai balanya. Itu air seni yang mengering sebenarnya. Bukan air seni. Jadi kan kalau misalnya kayak laki-laki atau perempuan, kita kan pasti tetap ada ngeluarin kayak lendir-lendir gitu kan. Iya. Ada pasti bening. Semen kok bisa kita. Iya, semen tetap harus ada. diaduk dulu biasanya. Iya. Tetap ada ngeluarin lendir. Nah, lendirnya itu. Nah, kalau misalnya laki-laki kan dia memanjang. Jadi pasti si lendirnya itu nempel lah di celana dalam. Tapi kalau perempuan dia kan gepeng. Iya sih. Jadi dia ke kanan kiri dari si dari Labia si majora bukan dan di minora. bukan labia, dari yang dekat klitorisnya itu. Oh, I see. Ah, tahu kan? Jadi dari yang tiga gini di kanan kiri. Iya. Iya. Nah, Di tadi koko situ. ini tadi koko ya guys. Nah, ngomongin situ. perbedaan laki-laki dan perempuan tuh, kalau nggak salah kemarin saya pernah dengar itu kalau misalnya kayak cukur-mencukur ataupun membersihkan tuh biaya lebih mahal ke perempuan. Iya, perempuan Waxing itu istilahnya. istilahnya waxing itu pakai lilin ya. Iya, waxing itu dia pakai gula merah. Oh, gula merah ya. Iya. Enggak, kalau dicukur tuh lebih mahal. Manis dong rasanya berarti. Kan Iya, beda manis. gulanya. Enggak sama gulanya. Iya kan nggak mungkin habis itu digini. Lebih mahal laki-laki kenapa? Kenapa? Karena laki-laki bisa dipegang. Bisa dipegang. Perempuan susah. Kayak mana? Nggak bisa. Bisa loh, tapi kalau kayak aku waxing sendiri loh. Oh, ibu. Iya, kalau ibu kan memang ibu tahu tekniknya, triknya. Iya, karena kenapa ya? Yang aku Itu- rasain pribadi ya. Heeh. Sering kemarin itu waxing ke salon. Itu lebih sakit kalau orang yang waxingin. Oh, di mana? Serius, lebih sakit. Kita justru nggak pernah ke salon deh, kita selalu waxing sendiri Iya. ya. Iya, karena kan waxing hanya untuk perempuan, nggak ada waxing untuk cowok. Karena kan terapisnya cewek, Lagian kalau gitu kan. kalau ibu misalnya waxing di tempat waxing kurang ekspresif juga ya. Enggak, kalau kurang ekspresifnya sih sebetulnya enggak, karena kan ya aku bukan orang yang pemalu gitu, Oh, bahkan iya. malu-maluin seringnya. Cuman memang lebih sakit, serius, entah memang si kakak itu dendam atau kayak mana, nggak ngerti, pokoknya sakit kali. Berarti dokter sendiri lebih menyarankan di waxing atau dicukur Di sebenarnya? waxing. Kalau Cowok cewek. dia. Cewek cowok. Oh, bos Karena- pas kulit. Iya, karena gini, kalau misalnya dicukur itu, dia itu kekurangannya satu, bulu yang tumbuh itu lebih kasar, terus gatel. Iya. Itu gatel Makanya kali loh. Ukurnya nggak boleh sampai ke akarnya bu. Mau nggak sampai ke akar pun tetap gatel. Bener-bener. Berarti Gatel. kalau 2 bulan sekali. Terus habis itu satu lagi
lecet, kayak misalnya alat cukurnya belum tentu steril, kan namanya kita nggak di rumah sakit kan, terus luka, ya kan bisa jadi timbul bakteri juga, bisa jadi lecet, bisa jadi penyakit. Soalnya kenapa dicukur lebih cepat tumbuh? Aku tuh kayak seminggu sekali. Iya memang iya, Seminggu ya sama lah kayak jenggot kan ya lebih cepat 3 tumbuh hari kan. sekali bahkan ini Bu, jenggot. Ya jadi lebih dianjurin itu memang di waxing. Di waxing. Iya. Di mana waxing laki-laki? Iya emang ada gitu di Medan waxing laki-laki. Enggak, kayak di TikTok tuh aku lihat ya, udah ada tuh, tapi laki-laki sama laki-laki sih waxing-waxingan karena produknya itu udah sangat-sangat nggak dijual. Iya, waxing-waxingan. Jadi badai lah ganti-gantian. Oh iya, di Albesit nggak ada Bu? Nggak ada. Enggak, gini. Bangsa kita ini belum mentolerir yang gitu-gitu, Bu. Dan Iya. kayak masih terlalu tabu, walaupun memang nggak ada niatan yang lain-lain. Gitu. Sebetulnya pengen tahu, cuman kayaknya ngomonginnya, nanti dibilangin apa gitu, ya kan masih takut dijudge Tapi gitu. kalau pada akhirnya toh tadi ibu bisa waxing sendiri, berarti laki-laki juga bisa. Ya bisa lah. Udah kan. waxing sendiri aja lah. Iya, Udah ya. nggak usah bisa. waxing. Sebenarnya Pak, di tempat kita kan lebih banyak teksturnya gitu kan, maksudnya lekukan kita kan lebih banyak gitu. Oh, mereka juga banyak lekukan. Lebih banyak cewek lah. Kita lekukannya Pak sampai di pangkal ini Pak. Iya, tapi jangan salah. Secara tekstur kulit ada beberapa bagian yang mereka buat aku lebih tipis dan Iya. lebih krusial ya, Bu. Betul. Kayak Bu, mis- di cewek tuh nggak ada bulopan Bu. Di cowok, cuman di cowok ada bulopan. Bener kan? Cuman di cowok yang ada bulopan kan? Berapa? Bulopan. Apa bulopan? Bulu lubang pantat. di cewek ada loh. Serius? Iya ada. Di cewek ada. Ibu berbulu nggak Bu? Alhamdulillah enggak. Udah Jadi waxing enggak ya, Bu? terlalu merepotkan untuk pengerjaannya, makanya bisa ngerjain sendiri. Iya, Pak. Cuman kalau di cewek juga ya sampai ke paha-paha bawah juga. Oh, iya, Bu. Iya, sama. Oke. Kirain selama ini Sama. ternyata bulopan itu bulu lubang pantat. Makanya kan kalau di cewek itu kan dia ada bikini wax. Nah, bikini wax itu misalnya dia mau pakai bikini, jadi cuman di area yang paha yang supaya pas pada saat dia pakai celana kakinya dalam disesuaiin aja. nggak keluar lah si bulu itu. Nah, ada Brazilian Brazilian wax. wax, Brazilian wax itu betul-betul botak. Kumisnya dibuat garis lurus Iya, gitu terus ya. ada juga yang dia bisa dibentuk. Jadi bisa dibentuk love, tanda panah pensil, gitu ya. atau Logo partai bisa. bisa. Atau inisial nama pasangan. Nah, Bisa. repotnya, Ini aksi di gitu ya, barcode Bu. aja udah. Iya, bisa dibentuk. Berarti tadi kan kalau cowok tadi intervalnya adalah kalau aku kan kayak seminggu sekali itu pasti trimming ya gitu kan. Kalau cewek sendiri nih gitu, treatment apa saja sih yang harus dilakukan supaya tetap menjaga Kebersihan. kebersihan dan kesehatan gitu? Yang pertama apa? Yang pertama itu misalnya rutin pakai panty liner. Oke. Iya kan, kayak aku tuh rutin pakai panty liner. Panty liner ini tuh sama nggak sih? Sama dengan Softex. Pembalut sama Iya, sama pembalut beda. Softex itu kan brand ya? Bu, Iya, ya? sama pembalut beda. Kalau panty liner ini memang dipakai harian pada saat tidak menstruasi. Oh, justru saat tidak menstruasi pun perempuan harus pakai panty liner. Iya, karena kenapa? Perempuan itu kan ada masa subur. Jadi masa ovulasi perempuan itu biasa kan 11 hari, tuh kan. Setelah? Nah, iya tergantung dia siklusnya berapa, 28, 29, 30 Biasanya- siklus biasanya mensnya. itu masa subur Biasanya itu setelah seminggu selesai halangan. Oh, Dan sampai seminggu sebelum halangan berikutnya. itulah masa subur seorang wanita. Iya, Itulah jadi bisa dijamah. Iya, Kalau bisa misalnya aman. baby ya, Iya, aman. Oh, Kalau nggak mau pakai pengaman bisa aman. bisa aman ya di situ ya. kalau Kalau yang sebelum. Kalau sebelum Iya, seminggu sebelum mens sama seminggu setelah mens. itu aman ya? Aman, tapi Kalau tergantung siklusnya juga. Karena kan ada juga perempuan yang 3 bulan sekali dia baru mens, atau 6 bulan sekali. Itu berlaku untuk siklus menstruasi yang memang dia normal. Tiap bulan pasti dia dapat tanggal segitu. Oh, pokoknya seminggu sama Makanya seminggu kita sebelum, harus- seminggu sesudah ya. Iya. Tanya juga sama pasangan normal atau enggak gitu. Iya, Siklusnya iya. maksudnya. Karena buat aku tuh penting diomongin gitu maksud Iya, aku kan penting. ada kayak mana ya? Ya kita ngomong udah pada dewasa ya gitu. Buat aku kayak seks itu juga jadi kebutuhan mendasar ya. Jadi kayak aku tuh selalu ngobrol hal-hal yang seperti itu. Sama pasangan. Iya, maksudnya udah ngerti lu nyamannya gimana, lu Iya. aman nggak nih apa nggak gitu. Sampai satu titik lu mau ngelit apa enggak nih gitu tuh. Posisi lu lagi clean apa enggak gitu. Itu aku omongin semua, Bu. Iya, tapi memang harusnya seperti itu. Karena kenapa ya? Satu, untuk Ayo. kalau misalnya kita bicara seks, ya kayak sekarang seks bebas tuh kan udah banyak ya.
Jadi ibaratnya kayak udah umum lah gitu, walaupun belum terlalu terekspos lah diam-diam kalau kita bilang kan, Day. Nah, sebetulnya untuk pelakunya itu sendiri kan bukan berarti yang dia cukup umur atau yang belum cukup umur atau yang gimana. Nah, sebetulnya memang harus tahu gunanya itu untuk apa. Ya biar nggak terjadi adanya aborsi gitu. Itu jadi memang harus tahu gitu. Jadi ibaratnya kalau memang mau seks ya sekslah yang aman gitu kan. Sekslah yang sehat gitu ya, Bu. Iya ya, terutama yang aman lah. Jangan sampai misalnya nggak kepengen hamil, rupanya hamil. Yang rugi siapa? Yang rugi si perempuan. Abortus itu beresiko loh untuk cewek. Benar. Untuk rahimnya itu jadi rusak. Itu banyak belajar deh. Tuh. Bukan ibu ini yang belajar sama bapak, Pak. Jadi dia ibaratnya apa? Safety can be fun. Iya, safety gitu can be lah fun. dia Benar. ibaratnya. Jadi emang kenikmatan itu harus dinikmati, tapi juga dengan cara yang Iya, tapi harus bijaksana, tahu prosedurnya juga lah gitu. Apa konsekuensinya kalau misalnya kita nggak menjaga ini misalnya? Iya, gitu ya? terutama yang paling fatal lah itu kehamilan lah udahlah banyak lah gitu. Orang-orang sekitar kita pun banyak gitu. Bahkan mungkin kayak ke aku sendiri tuh banyak juga lah kawan yang konsul gitu misalnya, Ma ini udah telat apa ya kayak gini, untuk ini apa, gimana caranya apa. Nah itu kan disayangkan kali gitu. Kenapa aku bilang disayangkan kali? Kita orang berpendidikan loh gitu. Cari ilmu tuh sekarang udah gampang. Kita bisa tanya teman, bisa sharing. Nah masa untuk hal kayak gitu aja bisa kebobolan gitu loh maksudnya. Main bola kali ya. Iya. Sering jadi tanya sama aku. Ketika penetrasi, kan pada saat mau ejakulasi itu terasa. Kalau memang nggak mau, kenapa sih nggak? Lu tarik, Dicabut gitu. Lu tempel ke dinding, mana kayak gitu, kan nggak Tempelkan kejadian. ke muka. Ya, even kita nggak bisa ngontrol. Misalnya katakan tetap ada cairan-cairan yang keluar pada saat penetrasi, tapi kan persentasenya kecil, Iya. bener Kita ya? menghindari ya. Sebagai cowok juga harus punya otak juga ya. Iya Pak. Apa lo berasa lo gitu? Masa iya tenggelam dalam? Karena kan kalau misalnya udah kayak gitu yang tadinya nikmat jadi nggak enak lagi lah. Bener, Masalah jadi yang ketakutan. ada. Jadi ketakutan, Iya. Bu. Kalau kelewatan beli Postinor, minum sebelum 22 jam, oke? Apakah itu sehat, Bu? Minum kayak gitu, Bu? Ya kalau sehatnya semua obat kimia pasti ada efeknya. Cuman kalau digunakan jangka panjang ya pastinya si perempuan yang kasihan. Itu emang ini apa alat kontrasepsi emergency. Misalnya dia lupa, masuk kayak gitu. Karena itu kan mengganggu hormon, bisa jadi jerawatan, gendut, emosinya nggak stabil, banyak loh efeknya. Iya. Oke, balik lagi ke ventilator tadi. Jauh kali ini udah. Ventilator itu bentuknya seperti apa sih, Bu? Aduh lagi Kalau nggak. ventilator udah, orang udah pada paham. Maksud aku tadi kegunaannya Tapi aku ventilator. jujur aku nggak tahu ventilator. Ventilator sama beda. aja Pak, kayak pembalut, cuman dia lebih tipis dan lebih ramping Atau aja. kita google dulu nggak? Terus yang bentuknya tabung, itu apa? Yang bentuknya tabung, Yang bentuknya tabung yang Itu dimasukin gas 3 kilo Pak. tampon. Tampon. Itu apa beda lagi tuh sama? Ya kalau tampon kan lebih ke misalnya untuk yang habis melahirkan, kalau perdarahan, Bang. Oh, itu Pak beda tampon. Iya. Beda memang. Beda lah. Jadi kalau misalnya pentiliner itu kan pada saat masa ovulasi perempuan itu kan pasti becek. Istilah kami itu ya becek terus kan. Nggak ada ojek tapi kan. Enggak ada. Yang berlalu Enggak ada. lama. Ojeknya enggak ngojek lagi hujan. Gue dengar besok tangan aku. Oke. Nah, jadi Sakit nggak apa baunya? Pak? kalau misalnya ganti bolak-balik ganti pakaian dalam kan nggak mungkin. Repot ya. Repot ya. Nah, paling misalnya yang di luar. Jadi pentilinernya itulah yang diganti setiap 4 jam sekali. Itulah dia fungsi si pentiliner. Oke, yang kedua. Tuh. Yang kedua, jaga si Meski, ya. bulunya itu. Oke. Jangan terlalu lebat juga karena bisa jadi penumpukan bakteri. Jadi baiknya sih di waxing, dianjurin. Terutama buat orang yang pemalas ya. Dalam artian kayak banyak juga sih ya, cewek gitu yang habis buang air kecil. Ya dia nggak butuh tisu gitu. Seka gitu ya, Bu ya. Nggak butuh tisu kering. Jadi memang ya udah, habis itu ya udah Biarin dibiarin aja kering-kering lembab gitu. Dengan sendirinya Iya. gitu ya. Terus yang lainnya itu Ketiga. kalau memang pelaku seks aktif, ya itu anjuran yang paling penting itu adalah vaksin Vaksin apa? HPV, Human Papilloma Virus itu wajib. Untuk Itu pelaku berlaku untuk seks perempuan aktif, atau laki-laki enggak juga? itu hanya untuk perempuan. Oke. Karena kan HPV itu kanker rahim yang menyebabkan kanker rahim pada perempuan, nggak ada pada laki-laki. Kalau laki-laki kan prostat. Itu wajib vaksin. Nah, memang biaya vaksinnya itu memang mahal dan nggak ditanggung negara. Cuman ya
jaminannya itu For memang citizen, 99,9% dan cukup 1 kali vaksin aja. Seumur hidup ya. Iya, tapi kalau memang nggak ada biaya vaksin, pap smear lah minimal setahun sekali untuk pelaku seks aktif. Pap smear. Jadi pap smear itu kan ke dokter obgyn kan, diambillah sampelnya, sampel dari mulut rahim, baru diperiksa di lab, dilihatlah ada tanda-tanda keganasan atau enggak, atau misalnya infeksi penyakit menular seks yang lain. Terus kelebihan vaksin juga kalau yang Gardasil ya, kalau mau ngambil itu yang paling mahal, itu juga sekalian ngevaksin untuk dari penyakit menular seksual. Biar cowok Ya, juga nggak jadi tertular. bukan cuma untuk kanker rahim aja, dia untuk penyakit menular seksual juga. Yang ditimbulkan Gitu. oleh pasangan ataupun dirinya sendiri. Oke. Jadi emang pentingnya menjaga kebersihan itu lebih penting lagi tuh cewek sebenarnya. Iya, memang cewek. Cewek itu karena lebih Dua-dua penting, Dai. Iya, cowok penting tapi lebih penting lagi tuh cewek karena Kenapa harus cewek? Karena kan kalau cowok dia kan kelaminnya itu di luar berada di gitu, luar. nampak gitu Mata ibaratnya. kita dan biji kita tuh ada di luar. Jadi ibaratnya kita kayak ngelihat, oh yang bagian ini jorok, ini bersih. Nah kalau cewek kan ke dalam. organnya di dalam. Iya, jadi kita nggak bisa lihat kan maksudnya yang di dalam itu ya Kondisinya gimana? Apa gimana memang gitu. udah keputihan Apakah harus semua? dibuka Oh enggak, dulu dia bisa. gitu kan? Sekarang kalau operasi kan ada kamera yang bisa dimasukin ke usus-usus itu. Iya kan nggak semua cewek punya kamera Iya. itu, Nyom. Makanya kan pada saat pap smear itulah pakai si cocor bebek itulah baru bisa dibuka, itulah baru kelihatan semua di dinding vaginanya Sampelnya. itu memang bersih atau ada lesi, luka atau apa. Itulah makanya pentingnya pap smear. Kalau misalnya Setahun nggak ada sekali. budget pasmir, apakah boleh pakai shower jet? Gimana, Bu? Enggak sekalian pakai desinfektan aja, Bang. Ya kalau nggak ada budget pap smear murah kok, 300 ribuan. Bahkan katanya dengar Kan ada jual setahun alatnya. sekali juga. Iya, setahun sekali 300 ribuan. Katanya ada alatnya sendiri juga yang bisa dipakai di rumah sendiri. Nggak, tetap kan meriksanya harus ke lab. Oh gitu. Memang kita nggak bisa lah, harus dilakukan sama dokter obgyn. Karena itu memang kompetensinya dokter obgyn yang melakukan itu. Dokter umum aja nggak boleh, Nah, kecuali daerah terpencil. Nah kalau misalnya Cina, Iya. gurah vagina gitu tuh gimana tuh? Nah kalau gurah vagina tuh kan sama ibaratnya kayak ratus ya. Ratus tuh kan misalnya kayak di spa tuh banyak. 100 tuh. Jadi dia kayak di Ratus tuh kalau bisa kebanyakan makan. itu rakus. Ratus ya. Enggak, dia kayak di Yang lain itu. dia kayak diasepin. Oh diasepin. Iya. Kayak ini dong. Kayak lele. Makan. Enggak. Rumah makan mendeleng di pinggir Oh, iya. sungai. Lele saleh diasepin. Terus. Iya diasepin. Besar-besar. Jadi itu kan dia banyak lah ramuannya yang terutama dari tumbuh-tumbuhan, rempah-rempah. Kayak kalau misalnya kayak kita okup. Iya, Ya, kayak menjual gitu. kan di- Iya, Oke, cuman tapi ini di kan bagian kita vagina. duduin. Oh, didudukin. Jadi ada baskomnya, ini Jadi bara api itu ketutup. didudukin gitu. Iya, jadi ya panas gitu. Bara apinya didudukin. Enggak lah, asapnya, Oh, asapnya doang. Dibanding bara apinya Pak didudukin. Itu kayak Pak, dibakar Bang. api neraka. Cosplay ini Pak habis masuk neraka. Ya bos, abis itu boros bapak pakai ini apa namanya untuk bekas luka itu. Iya. Ngerti. Itu sama kayak ratus itu ya fungsinya memang untuk berharapnya itu memang mengeluarkan si bakteri. Tapi kalau misalnya pengasapan, ini aku memang udah nanya ya sama dokter obgyn. Jadi kalau untuk diasapin itu nggak dianjurkan. Kenapa? Karena kan Matang kalau banget, takutnya bukan kematangan. kalau dia kayak asap atau misalnya hal yang kayak gosong, misalnya kayak kita bakar dagingnya itu misalnya gosong, itu kan bisa jadi zat karsinogen, karsinogenik. Nah jadi kalau misalnya itu jadi karsinogenik jatuhnya, karena dia dibakar dan Bisa kita menyebabkan langsung kanker juga. masukkan ke dalam itu, iya itu dia mengandung zat karsinogenik, jadi nggak dianjurkan sebetulnya, Karena emang kurang dianjurkan. Untuk alat reproduksi cewek itu ya apa namanya penyakit kanker serviks misalnya. Kecuali tadi uap ya, uap air. Misalnya nih rebus air daun sirih, nah itu boleh karena kan dia air bukan asap. Air yang sudah dididih. Iya, dia kan air kan, jadi nggak ada mengandung zat karsinogenik. Bener. Nah, kalau yang asap itu kurang. Tentang seks, terus edukasinya seperti apa, tentang kebersihan dan lain-lain seperti apa gitu, tentang bahkan ada aksesoris yang bisa dipakai gitu kan. Contoh aksesorisnya apa Pak? Nah kan ada kita lihat nih, bahkan ada orang yang piercing. Oh Nah, iya, di banyak. bagian ya? kelamin. Di klitoris. Itu ya? sebenarnya bahaya Bahaya, Mas. tidakkah untuk kesehatannya? Bahaya.
Karena kan mengandung dia alat metal. Alat metal itu kan ya dia kan memang masuk ke dalam lapisan kulit, bukan lapisan kulit lagi, bahkan ke ototnya, ke bagian dagingnya semua kan. Nah, apalagi kalau misalnya itu nggak steril, ya pasti kan bakteri itu nempel di alat metal itu ya langsung, nggak dianjurkan. Berarti itu menjaga kebersihannya juga harus lebih double Iya, lagi kalau harus bisa lebih berani double. mengambil keputusan untuk melakukan piercing di alat kelamin ya. Maksudnya piercing itu nggak untuk cewek aja, cowok juga ada. Iya, piercing cowok di banyak juga. kepalanya ya kan. Ingat ya, piercing di bagian kelamin itu tidak baik, guys. Tidak Harus kamu bisa dianjurkan. memastikan kehigienisannya tiap hari. Benar. Kalau tidak nanti bawa besi, bekarat. Bekarat, Bener nggak Bu? tetanus. Ya, saya udah stainless steel Pak, jadi udah anti karat biasanya. Tapi overall pada akhirnya memang kesehatan dan kebersihan alat kelamin itu antara laki-laki dan perempuan juga Sama pentingnya. Iya. sama pentingnya sama supaya apa penting. menjaga kesehatan satu sama lain. Even pun kamu melakukan seks, jadi can be fun ya Bu. Iya, jadi ibaratnya ya kalau kita mau melakukan sesuatu itu ya tahu dulu step by stepnya gitu. Jadi jangan asal main ya udahlah gitu. Hajar, semua Iya, main hajar, main ngambil Coba. enaknya aja, tapi ya nggak tahu. Intinya harus ya ada ilmu juga lah gitu. Intinya apapun yang keputusan dalam hidup yang pengen dilakukan yang berkaitan dengan seksual itu harus bertanggung jawab. Iya, harus bertanggung jawab, harus tahu gitu. Kalau banyak ilmu, nanti kan lawan kita jadinya satisfied. Kalau udah satisfied, repeat order. Repeat order Pak ya, diulang terus order. Nah ngomong-ngomong soal perawatan alat kelamin ini, dokter sendiri kan ini di salah satu dokter di Al-Bezits, Iya, yang klinik Cemara Asri. Iya. Al-Bezits? Al-Bezits Klinik Cemara Asri. Oke. Apa aja treatment yang bisa kita dapatkan di klinik Al-Bezits Cemara Asri itu? Jadi kalau misalnya kayak treatment yang untuk kewanitaan itu sebetulnya yang paling laris ya. Udah banyak sih yang sadar untuk warga Medan juga gitu. Terutama sih ibu-ibu rumah tangga. Itu juga udah lumayan banyak. Jadi tuh kayak di Albez itu ada dua. Kalau untuk ngencengin, ngerapetin ya ibaratnya kayak balik kayak buat kayak empot-empot ayam gitulah, nyedot gitulah ibaratnya. Oke, Mas. Nggak, kayaknya aku harus ngobrol lebih banyak ya sama dia. Dia buat ayam gimana? Jadi ibaratnya kalau misalnya perempuan kan apalagi kayak udah bolak-balik melahirkan, apalagi lahirannya normal gitu kan. Itu kan pasti elastisitasnya tuh udah kurang. Jadi ibarat yang dulu tuh nyedot, nah sekarang udah agak kurang sedotannya Oh, I gitu. see. Jadi itu istilahnya Ya, istilahnya itu kebanyakan tuh empot-empot ayam. Empot ayam. Nah, itu Ingat ya ya. guys, empot-empot ayam. Nomor 1 di keluarga Anda. Itu bisa Anda dapatkan treatmentnya di klinik Al-Bezits. Selain Apa lagi? itu, Nah, itu nama treatmentnya itu apa? nama treatmentnya HIFU. HIFU. Vagina. HIFU ini bisa untuk wajah yang cabi, double chin, pokoknya yang bergelambir. Nah, itu bisa. Tapi yang untuk khusus vaginanya itu ada. Oh itu diurut berarti Bu? Bukan diurut. Jadi dia itu alatnya kayak alat USG, tapi alat USG yang transvaginal ibaratnya kalau di objin. Jadi dia kayak dimasukin gitu. Nanti dia narik, nanti dia jepit. Jadi kayak ngecengkram gitu. Oh, I see. Dan dia itu memang ada speednya. Tergantung dia datang awal seberapa. Jadi nanti next treatment itu ya diatur speednya lebih naik lagi gitu. Melakukan treatment itu memunculkan kesenangan tersendiri nggak untuk? Kadang ada sampai squirting, Pak. Ada nggak sih? Bu? Enggak, karena kan itu bukan di klitorisnya. Oh, Ya. tapi ada menimbulkan sensasi. Kalau selama ini di lapangan sih belum ada ya. Atau nggak tahu entah kalau ditahan mungkin malu. Abis itu setelah itu nggak tahu juga. Tapi kalau yang di depan mata nggak ada. Nggak ada ya Bu ya? Ya, karena kan dia di dinding vaginanya. Vagina ya. Terus apa lagi? Apalagi selain HIFU? Terus vagina ozon. Nah, kalau vagina ozon ini untuk yang keputihan atau bau atau terlalu becek atau yang udah kayak lendir kekuning-kuningan apa, pokoknya yang bermasalah dengan perlendiran lah. Agak Iya. hijau nggak? Agak hijau. Nah, itu vagina ozon. Terus? Itu diapain Bu vaginanya? Itu vagina ozon itu dia kayak diuapin juga. Oh kayak ratus juga kayak gurah vagina. Iya, tapi dia ini uapnya ini memang dari air, Air, ya. dari cairan. Herbal juga. Iya. Makanya ozon tadi ya. Terus apa lagi, Bu? Itu ada kaitannya dengan lapisan ozon. Apa iya yang di sana itu yang melakukan treatment orang NASA? Tidak. Dimasukin roket ke dalam. Enggak, gini masih di Cemara Asri bukan di Mars, Bang. Apa iya kalau rumah keong itu ada klasternya?
Kan enggak. Terus apa lagi, Bu? Terus Bu, apa lagi Bu? Terus dianjurkan pakai sabun. Enggak, tadi treatment Ibu lagi. Oh, kalau treatment di Albezit cuma dua itu. Cuma dua itu. Hanya dua itu. Bisa cewek cowok Bu? Enggak, cewek aja. Kalau cowok apa Bu? Kalau cowok sih nggak ada. Yang Kalau cowok pengen ngepink nggak ada. itu yang warnanya pengen Itu bikin- pakai serum. Oh, di Albezit ada jual serum. Ada. Lebih suka yang pink apa warna standar sih? Kan orang Indonesia tuh biasanya coklat keungu-unguan Enggak, gitu. Bang. Ini kan ngomongin kalau punya perempuan kan pasti akan kelihatan pink. Kalau untuk cowok sendiri, misalnya perempuan lebih suka yang pink apa yang gimana sih? Lebih suka yang natural sih. Oh, aman lah. Jadi nggak usah pakai serum nih. Enggak. Berarti tadi ya buat perempuan-perempuan jadi nggak cuman untuk nggak cuman untuk treatment alat reproduksi ataupun alat kelamin, Iya, treatment terus- lain juga ada. Kalau misalnya yang selangkangannya hitam, bleketek gitu. Nah, ini cowok juga banyak. Oh, itu bisa juga di. Jadi misalnya kayak banyak juga sih beberapa permintaan misalnya kayak di lubang duburnya mau ngeping. Nah, itu ada bisa dipiling. Oh, dipilih. Dia chemical peeling. Oh. Jadi dia dikasih cairan, nanti dia kayak nggak ngelupas sih, cuma nanti dia lebih cerah. Dipiling. Gatal-gatal dong. Dia Karena asam. cekit-cekit sih. Oh, cekit-cekit. Tahu kan? Karena peeling itu kan bisa untuk di muka juga. Pak, sensasi kalau misalnya lagi sakit perut, Pak, terus makan cabai kebanyakan, terus buang air besar, keseringan, itu kan rasa cekit-cekit itu. Iya. Itu pedes nggak sih? Lebih ke pedes nggak sih? Enggak lah, maksudnya kalau itu kan mungkin ada beberapa, kalau aku bilang kalau laki-laki mungkin nggak sampai laki-laki yang bener, maksudnya laki-laki yang masih Bener. Tapi ada loh. Bener. iya, yang beneran laki. Emang itu betul-betul ngejaga, maksudnya emang selangkangannya harus putih, Oh, iya. yang di lubang duburnya juga harus. Nah, krimnya juga ada. Oh, krimnya ada. Selain untuk yang home treatment, ada juga krimnya. Oh, luar biasa. Ada. Emang paket lengkap kalau misalnya berkunjung ke Albezit Clinic ini ya. Ada apa lagi? Kecantikan? Perawatan untuk wajah juga ada ya, Bu ya? Iyalah, wajah ada, botox, filler, benang untuk ngurusi badan, semua. Tapi Bahkan kalau- vaksin HPV juga ada. Gardasil tuh ada di Albezit Clinic untuk vaksin. Tapi Day, aku lihat kan. Tapi apa yang dibilang Dokter Isma ini, maksudnya treatment tadi itu aku percaya. Karena dari atas sampai bawah, Terawat. gradasi warnanya nggak ada, sama putihnya. Terawat gitu ya. Coba kan? Enggak, Iya. coba ini nanti dempul enggak? Coba mungkin boleh asli, Wak. Iya kan, ibaratnya dia kalau nggak pakai kerudung, minum taruh. Enggak, itu lebay. Kalau misalkan punya pertanyaan seputar kesehatan seksual ya kan bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti Dokter Isma juga bakal bantu menjawab pertanyaan kalian. Kalau masih ya. bisa jawab, awak jawab. Udahlah kalau begitu kita berdua harus pamit. Dokter Isma terima kasih sudah mampir di Iya, studio sama-sama kita deh. ya. Iya, makasih juga ya udah mengundang. Ya pasti Bu, saya kan habis ini saya mau coba lebih tahu lagi. Maksudnya adalah Modus. Enggak, treatment tadi gitu loh. Coba treatmentnya biar lebih Yang pink mana ya yang Pak ya. ngepingin itu ya? Lubangnya ya. Enggak lah, kan dia belum suka lihat natural. Oh. Ngapain aku pilih? Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Dan jangan lupa juga untuk hidupin notifikasinya. Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa minggu depan. Tiyok lah. Podcast. Bye.